Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu ya untuk Nggih, persingkat monggo, waktu. monggo. Selama ini bagaimana Ibu apakah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Insya Allah melihat dari kasus tersebut. Kasus itu tidak serta-merta kita tentukan bahwa ini dilema etika atau bujukan moral, tetapi kita perlu mempelajari atau mengidentifikasi mana yang termasuk kebenaran-kebenaran di situ, saling tidak menyalahkan, tetapi kita membuat keputusan yang bijak, dan mana yang termasuk bujukan moral, diantaranya adalah ada kesalahan di dalam kasus tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari kasus-kasus yang sama-sama, yaitu sama-sama di sini, di lain pihak benar, ini juga benar. Nah, ini perlu kehati-hatian. Nah, kehati-hatian kami ini sebagai penentu keputusan, kami tidak akan berbuat melakukan keputusan itu secara otoriter. Kami perlu kolaborasi, kerjasama dengan Bapak Ibu guru, atau dengan apa yang kami pelajari kasus tersebut. Jika memungkinkan, ini juga kami akan mengundang dari orang tua murid tersebut jika itu permasalahannya pada siswa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya melihat masing-masing kasus. Sekiranya kasus itu tidak begitu bermasalah, terlalu berpengaruh pada permasalahan yang berat, ini biasanya kami hanya berunding dengan Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya di misalnya pada siswa yang bersangkutan di kelas berapa, itulah yang saya ajak untuk mempertimbangkan. Tetapi bila kasus itu agak berat atau ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan dengan mudah, ini kami akan memanggil beberapa dari Bapak Ibu Dewan Guru atau dari pimpinan, atau kami juga mungkin bisa konsultasi dengan teman sejawat. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama adalah ya tetap kolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, dengan orang tua jika itu bermasalah dengan siswa, dan itu kami harus ada, pertama hal yang paling ampuh adalah keterbukaan dari beberapa pihak ya yang terkait. Terus setelah itu ada transparansi dari permasalahan, sehingga kami bisa memutuskan kasus tersebut tidak merugikan siapapun, tapi keputusan itu bisa diterima bersama masing-masing pihak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Dan ini betul-betul memerlukan pemikiran yang matang, sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal ya, tinggal melihat kasusnya juga. Sekiranya kasus itu ringan, diselesaikan pada hari itu juga. Misalnya kasus itu agak berat, artinya memerlukan berbagai pihak, itu juga ada prosedurnya. Yang pertama mungkin pertemuan dari beberapa belah pihak, di situ diadakan kesepakatan bersama, dan itu nanti ada tindak lanjut. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
kami tidak menangani sendiri karena kami punya tim. Tim itu yang pertama ya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Selain itu faktor-faktor yang lain itu faktor eksternalnya, kami juga punya pimpinan, kami punya teman sejawat, itu yang akan kami jadikan referensi untuk menangani kasus tersebut, supaya apa? Dalam pengambilan keputusan itu ini ya tidak merugikan lagi, tidak mengecewakan dari dua belah pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Tidak gegabah, artinya tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu peristiwa atau permasalahan, tetapi perlu pemikiran-pemikiran yang matang, perlu masukan-masukan dari beberapa belah pihak atau dari dewan guru yang ada. Nanti kalau sudah kita menemukan titik terangnya, keputusan yang kita ambil, baru kami sebagai pimpinan itu berani memutuskan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sama-sama.